Selamat siang semuanya. Nama saya Karmelia Concita Halim dengan NIM 2301868390 dari kelas LO01 mata kuliah Software Engineering. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu method dari software development, yaitu Agile Development Method. Jadi pertama-tama dari definisinya terlebih dahulu. Agile Development ini merupakan salah satu metodologi dalam pengembangan software atau software development yang sesuai dengan artinya Agile secara harfiah, yaitu gesit. Metode ini berfokus pada kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Agile adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan software development yang menggunakan proses evolusioner, peningkatan, pembelajaran, dan kolaborasi tim. Sebuah tim yang menggunakan metode pengembangan Agile ini akan lebih berfokus pada hal-hal yang membantu mereka dalam kolaborasi dan cara mengatur pekerjaan mereka. Tim yang menggunakan metode ini akan bersifat lebih fleksibel, yang artinya tidak ada peran tertentu bagi anggota tertentu, dan yang terpenting adalah skill yang tepat dalam bekerja dalam tim. Kemudian ada perbedaan antara Agile Method dan Waterfall Method. Nah, di sini perbedaannya. Yang pertama, pada Agile Method itu lebih fleksibel, sedangkan Waterfall Method ini kurang fleksibel. Jadi Waterfall Method ini kurang fleksibel karena Waterfall Method mempunyai bentuk yang lebih terstruktur, sehingga lebih kaku. Nah, sedangkan pada Agile Method lebih fleksibel karena Agile Method ini lebih memfokuskan diri pada kefleksibilitasan. Lalu yang kedua, Waterfall tidak melibatkan user, sedangkan Agile Method melibatkan user. Waterfall tidak melibatkan user dalam prosesnya karena prosesnya sendiri terjadi di dalam atau secara internal dan lebih berfokus pada keberhasilan project. Sedangkan Agile Method memfokuskan tujuannya kepada kepuasan user, sehingga Agile akan lebih mengajak user berpartisipasi dalam proses pengembangan. Lalu yang ketiga, metode Agile ini testingnya dapat dijalankan secara langsung, sedangkan Waterfall Method testingnya tidak dapat dijalankan secara langsung. Metode Agile dijalankan secara langsung sekaligus bersamaan dengan proses software development, sedangkan metode Waterfall harus menunggu sampai fase build-nya selesai, baru setelahnya itu bisa dijalankan. Lalu yang keempat, pada metode Agile, perubahan kebutuhan itu dapat dilakukan berkali-kali sepanjang proses, sehingga metode ini cocok dalam pengembangan software yang rutin melakukan pemeriksaan dan perubahan jika diperlukan. Sedangkan pada Waterfall Method, perubahan itu sama sekali tidak diharapkan, karena sebelum memulai proses pengembangan software, semua persyaratan requirements atau kebutuhan itu harus sudah jelas dan yakin, sehingga di tengah-tengah itu tidak boleh ada yang namanya perubahan. Jadi sekali jalan langsung jalan sampai selesai. Lalu ada kelebihan dari masing-masing metode. Pertama dari Agile Method. Agile Method ini yang pertama feedback-nya itu langsung dari pengguna. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, metode Agile ini sangat melibatkan user dalam proses pengembangannya. Jadi dia mengajak user berpartisipasi langsung. Sehingga dengan metode Agile, user dapat memberikan feedback secara langsung kepada software developer. Lalu yang kedua, kerjasama tim yang baik. Seperti yang juga saya sudah sebutkan sebelumnya, metode Agile berfokus pada fleksibilitas dan kolaborasi tim. Dengan kolaborasi yang baik antar anggota, maka proses pengembangan software pun juga akan berakhir bagus dan baik. Lalu yang ketiga ada penyampaian yang cepat dan berkualitas tinggi. Jadi pada Agile Method ini ada yang namanya TDD atau Test Driven Development. Nah, dengan adanya Test Driven Development ini, bug di dalam software itu menjadi lebih sedikit, sehingga penyampaian atau perilisannya pun dapat dilakukan dengan cepat, namun tetap dengan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, kelebihan pada Waterfall Method.
Jadi pada waterfall method ini yang pertama, batas waktu pengerjaannya itu jelas. Seperti yang saya telah sebutkan, karena jadi waterfall method ini tuh lebih terstruktur prosesnya. Maka perkiraan waktu selesainya, biaya, dan sebagainya, itu dapat diperkirakan dengan mudah. Jadi batas waktu pengerjaannya juga jelas. Lalu yang kedua, proses dan hasil pengembangannya itu terdokumentasi dengan baik. Hal ini dikarenakan selama proses pengembangan, di setiap fase method ini yang dilakukan itu dibutuhkan yang namanya dokumentasi yang jelas agar dapat menjadi inspirasi bagi proyek ke depannya. Dan juga dengan adanya dokumentasi yang baik ini dapat mempermudah apabila terjadi hal yang tidak terduga, seperti pergantian anggota tim di tengah proses pengembangan gitu. Jadi misalnya ada pergantian anggota tim, anggota yang baru tersebut dapat melanjutkan proses pengembangannya dengan baik karena ada dokumentasi yang baik pula. Sehingga anggota tersebut tidak kebingungan misalnya ini lagi di mana dan kenapa software seperti ini. Lalu yang ketiga, metodenya itu mudah dipahami atau dipelajari. Jadi metode waterfall ini adalah metode yang sudah lama digunakan dan bersifat sangat tradisional serta sangat umum. Sehingga saat proses pengembangan software, ya, jika menggunakan metode ini, anggota tim itu tidak perlu mempelajari secara khusus atau melakukan pelatihan untuk memahami metode ini karena metode ini sudah sangat umum digunakan. Selanjutnya ada kekurangan dari masing-masing metode. Pertama dari Agile Method. Jadi Agile Method ini yang pertama cenderung lupa mendokumentasi. Kenapa cenderung lupa mendokumentasi? Jadi Agile Manifesto itu lebih memfokuskan diri atau menekankan hasil yang optimal atau software yang berfungsi dengan baik daripada dokumentasi yang komprehensif. Jadi sehingga terkadang itu bisa jadi dokumentasinya itu lupa untuk dilakukan atau bisa sengaja tidak dilakukan. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan Agile Method kita tidak bisa berkomitmen setengah-setengah. Harus berkomitmen tinggi dan penuh. Karena dalam metode Agile, kolaborasi tim itu sangat dijunjung tinggi. Sehingga waktu yang dibutuhkan pun juga lebih banyak karena harus selalu bekerja bersama-sama dalam tim. Jadi waktunya pun maka akan memakan waktu lama. Nah, tanpa komitmen yang tinggi, metode ini tidak dapat dijalankan dengan baik. Lalu kekurangan pada waterfall method. Yang pertama itu requirements atau persyaratan atau kebutuhan yang dikumpulkan terlalu awal itu dapat berisiko. Seperti yang tadi disebutkan, waterfall method ini tidak bisa melakukan perubahan di tengah-tengah proses. Jadi segala kebutuhan dari user akan dikumpulkan di awal sebelum memulai proses pengembangan. Nah, requirements yang dikumpulkan terlalu awal itu memiliki resiko karena biasanya saat prototipe sudah dibuat, itu user cenderung berubah pikiran atau merasa tidak sesuai atau kadang bahkan merasa kurang dan ingin menambahkan sesuatu. Nah, jika sudah begitu, tidak ada yang bisa dilakukan karena ya waterfall method tidak bisa melakukan perubahan di tengah-tengah proses. Lalu, yang kedua itu waktu perilisannya lama. Dalam metode waterfall ini terdapat fase-fase yang harus dipenuhi sebelum memulai proses coding. Hal ini berarti produk tidak dapat diluncurkan sampai benar-benar berfungsi. Lalu selanjutnya, kapan digunakannya? Nah, jadi metode Agile ini sangat cocok digunakan pada proyek software development berskala besar. Hal ini dikarenakan beberapa sifat metode Agile di mana perubahan dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa batas sepanjang proses pengembangan berlangsung. Makanya cocok dalam yang berskala besar karena bisa kalau misalnya mau ada perubahan di tengah-tengah itu semua bisa karena dia juga bersifat fleksibel. Maka dari itu
menurut saya sangat cocok untuk digunakan pada software development yang berskala besar. Lalu ada langkah-langkah dalam Agile Software Development. Agile Development Method. Yang pertama itu ada tahap input. Nah, dalam tahap input ini, tahap input sendiri adalah tahap di mana input yang berupa rancangan masalah atau keinginan klien itu disimpan dan mulai dilakukan yang namanya perencanaan. Pada tahap ini, klien memberikan developer gambaran atau rancangan software yang diinginkan, serta kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk ada di dalam software. Nantinya, developer akan mulai merencanakan proses pengembangan software berdasarkan keinginan klien tersebut. Lalu yang kedua, tahap proses. Di tahap proses ini ada, tahap proses ini adalah tahap di mana inputan sebelumnya itu yang berupa rancangan masalah klien dan rencana yang sudah dibuat oleh developer di perencanaan diproses dari tahap implementasi sampai dengan tahap dokumentasi. Pertama, tahap implementasi adalah tahap di mana developer memulai proses coding untuk membuat sistem software yang diinginkan oleh klien. Kemudian tes perangkat lunak, itu setelah proses coding selesai, setelah proses tahap implementasi selesai, software akan dites untuk melihat apakah software tersebut berjalan lancar tanpa adanya bug, ataukah ada hal yang perlu diperbaiki. Lalu yang terakhir dalam tahap proses adalah dokumentasi. Jadi setelah tes perangkat lunak dilakukan, maka akan dibuat sebuah dokumentasi. Dokumentasi ini berupa penjelasan dari setiap fasenya, fase pengembangannya. Jadi pas di tes tadi misalnya ada bug di mana, atau apa yang harus diperbaiki, atau informasi penting apa yang harus dicatat. Nah, itu semua makanya dibuatlah dokumentasi. Tujuan dibuatnya ini adalah agar dapat membantu pengembangan software di masa mendatang, atau sekedar agar mempermudah apabila terjadi hal tidak terduga seperti pergantian anggota tim di tengah proses pengembangan. Lalu yang terakhir ada tahap output. Tahap di mana proses menghasilkan produk atau hasil yang nantinya akan dikeluarkan dan disebarluaskan. Nah, dalam output ini ada dua tahap, yaitu deployment dan pemeliharaan. Deployment adalah tahap di mana software itu diuji kualitas sistemnya. Apabila belum memenuhi syarat kualitas, maka software belum dapat disebarluaskan atau dipublish. Sebaliknya, jika sudah memenuhi kualitas, maka software pun dapat dipublish. Lalu yang terakhir, pemeliharaan. Jadi setelah software dipublish, harus dilakukan yang namanya pemeliharaan atau maintenance, yaitu pemeriksaan secara rutin dengan tujuan agar software itu tetap terjaga kualitasnya dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu apabila ternyata ada error atau bug di dalam sistem. Kenapa sekarang ini Agile Method banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan startup? Nah, hal ini dikarenakan metode Agile ini bersifat mudah beradaptasi dan fleksibel. Dengan perubahan zaman saat ini, metode Agile lebih sesuai karena dapat mengikuti perubahan yang ada dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan tersebut. Selain perubahan zaman, metode Agile juga fleksibel terhadap feedback dari pengguna, sehingga produk yang dihasilkan pun akan berkualitas tinggi dan sesuai dengan keinginan user. Baik, jadi ini adalah referensi yang saya gunakan, link-link internet yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.